Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita meneruskan kajian hadis Riyadhus Shalihin. Kita sampai ke bab yang baru, babu tahrimi zulmi wal amru biraddil mazalimi. Bab haramnya berbuat zalim dan perintah mengembalikan hasil kezaliman kepada yang berhaknya. Babu tahrimi zulmi, diharamkannya berbuat zalim, wal amri dan diperintahkan biroddi untuk mengembalikan al mazalimi kepada orang yang dizolimi, haknya kepada orang yang dizolimi. Jadi kita ini orang itu bisa berbuat zalim kepada orang, lalu hasil kezolimannya ditobati, harus ditobati, dikembalikan kepada yang terzoliminya. Nah itu ya, jadi bab zolim menzolimi, penyelesaiannya harus apa? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, ma lizzalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma lizzalimin, tidak ada bagi orang yang zalim, min hamimin, dari teman setia yang bisa membelanya, wala syafi'i yuta', dan tidak ada pertolongan yang bisa diikuti. Jadi betapa celakanya orang yang berbuat zalim, karena kezaliman itu membuat dia akan akan tersisih, tidak memperoleh kebaikan dan kerugian-kerugian lainnya lantaran perbuatan zalim. Kemudian ayat lain Allah berfirman, wa ma lizzalimina min nasir, tidak ada bagi orang zalim yang bakal menolongnya. Jadi kezaliman itu memutuskan kesempatan untuk ada yang bisa menolong. Ya, karena logikanya gini, kalau orang yang sering berbuat baik itu bakal dibantu kebaikan oleh orang lain. Tapi orang yang zalim maka tidak ada yang bisa nolong itu. Kalau orang yang suka berbuat baik, maka nanti orang-orang atau Allah sendiri akan berbuat baik ke orang tersebut. Kebalikan berbuat zalim, perbuatan baik adalah zalim. Kezaliman memutuskan kesempatan pihak lain untuk berbuat baik kepadanya lantaran kezaliman. Apa sih zalim itu? Zalim lughatan wa syai' fi ghairi mahallihi. Zalim menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mestinya orang tua ke anak itu mendidik, tapi tidak mendidik, berarti zalim tuh Bapak. Mestinya ke tetangga itu kita akur, tapi tidak akur, berarti zalim. Kan mestinya tertempatkan pada tempatnya masing-masing.
Itu selalu berhubungan dengan pihak lain. Itu bahkan ada zolim pada diri sendiri, zolimul nafsi. Zolim pada diri sendiri apa itu? Mestinya kalau sayang pada diri sendiri, kita harus kelakuan baik. Ternyata kelakuannya buruk, berarti mencelakakan diri sendiri. Namanya zolim di nafsi, zolim pada diri sendiri. Jadi kalau disimpulkan, zolim itu adalah melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Nah, itu zolim ya. Jadi dalam lughat, dalam bahasa Arab, zolim itu waqfu syai'i fi ghairi mahali. Kalau secara syara gimana? At-tasarruf fi haqqil ghair bi ghairi haqqin atau mujawazul had. Menurut syara, zalim itu ada apa? Berkaitan dengan orang lain mesti ditunaikan haknya, tapi tidak, itu namanya zalim. Nah, maka seringlah kita mendengar pemimpin zalim. Nah, berarti apa itu? Pemimpin yang tidak peduli, tidak ngurusin yang dipimpinnya. Rakyat bisa juga rakyat zalim. Rakyat tidak taat kepada pemimpinnya yang baik. Zalim juga. Jadi kaitan dengan orang lain, siapapun yang tidak melaksanakan hak orang lain itu, maka dia telah zalim. Gitu ya. Jadi luas sekali pengertian zalim ini. Jika terjadi kezoliman kepada orang lain, baik berkaitan dengan harta, berkaitan dengan badan, berkaitan dengan kehormatan. Jadi zolim itu biasanya 3 macam. Yang jenis kezoliman 3 macam. Satu, zolim terhadap fisik, zolim terhadap kehormatan, zolim terhadap harta. Itu umumnya 3 macam. Zolim kepada fisik ya menganiaya, menyakiti, sampai membunuh, itu zolim pada fisik itu. Zolim terhadap kehormatan, ghibah, menjelek-jelekan orang lain, atau malah kalau ghibah itu menceritakan, mengungkapkan keburukan yang faktanya memang buruk, itu ghibah. Kalau faktanya tidak buruk apa? Itu bukan ghibah lagi, buhtan kata Rasul itu. Itu sudah dusta, sudah mencela orang lain, sudah isinya dusta lagi. Nah, itu zolim berat itu terhadap orang lain. Orang lain tidak buruk disebut buruk oleh kita, padahal tidak. Ah, itu adalah lebih berat lagi, buhtan itu. Kemudian zolim terhadap harta. Harta orang lain terambil oleh kita atau diambil dengan tidak hak, maka itu zolim. Ya. Sekarang lagi heboh di mana itu, di pantai pagar laut ya. Laut emang punya siapa laut itu? Kok dipagar, dikapling-kapling, katanya mau dijualin. Ya cukup unik juga, kita mah kaget kok ada laut bisa dibagi-bagi sih. Ternyata mungkin ilmu dari mana itu ya. Jadi itu kalau mau dibagi-bagi dipagar dulu pakai bambu. Nanti arus laut itu dia akan selalu kan ke pinggir, kalau ombak tuh ke pinggir. Ke pinggir tuh nanti bawa pasir itu. Kalau ada pagar nyangkut di pasir. Jadi setiap ada ombak, dia pasir akan nyangkut di pagar. Makin lama itu yang nyangkutnya pasir itu akan numpuk. Makin numpuk dia dari darat makin ke atas jadi daratan nantinya. Nah, udah jadi daratan baru dibagi-bagi. Saya juga heran, ada teori begitu ya? Teori apa namanya itu? Jadi apa namanya, pesisir laut yang tiba-tiba di daratan itu salah satu kalau mau direkayasa caranya seperti itu. Nah, itu milik siapa dibagi-bagi? Itu zolim, kalau bukan miliknya zolim. Nah, konon udah ada undang-undang tahun berapa itu yang namanya laut itu milik negara, milik seluruh rakyat, tidak boleh dimiliki oleh orang per orang. Itu saya dengar ya. Nah, kalau ada melakukan seperti itu zolim, perbuatan zolim. Lalu bagaimana kalau sudah berbuat zolim lalu tobat, dan memang harus tobat, kembalikan kepada yang punya haknya. Gitu. Kalau sudah habis gimana? Ganti. Habis dolim, harta orang lain dimakan, habis sudah. Lalu mau tobat kembalinya gimana? Ganti.
Kepada siapa kan diberikan? Kepada orang yang dizoliminya. Yang dizoliminya sudah meninggal. Ke siapa? Ke ahli warisnya. Itu pokoknya kalau ingin selesai ya selesai semua perbuatan kezoliman ya. Kezoliman adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Baik. Wa ammal ahaditsu wa ammal ahaditsu adapun hadis-hadis berkaitan dengan larangan zalim faminha maka diantaranya hadisu Abi Dzarrin hadis riwayat Abu Dzar al mutaqaddimu yang telah diuraikan fi akhiri babil mujahadah di akhir bab mujahadah. Jadi sudah diterangkan salah satu hadis yang berkaitan dengan larangan berbuat zalim ini pada bab mujahadah di kitab ini juga. Jadi kita ke depan cari bab mujahadah ketemu salah satu hadis yang menerangkan tentang larangan zalim. Tapi ditambah juga masih ada beberapa hadis ini berkaitan dengan masalah larangan berbuat zalim. Hadis pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami Rasulullah sallam qala telah bersabda, ittaquz zulma, ittaqu bertakwalah kalian, az-zulma berkaitan dengan tidak bolehnya zalim. Jadi harus taat kamu kepada Allah, antara lain jangan sekali-kali berbuat zalim. Fa inna zulma, maka sesungguhnya kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Jadi kalau orang di hari kiamat digelapkan berarti dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wattaqus syuhha, ada lanjutannya. Wattaqu, dan takutlah kamu, waspadalah kamu, hati-hatilah kamu, jangan sampai melakukan apa? Asyuhha. Asyuhha itu bakhil, Pak, kikir. Ternyata kikir itu masuk kategori dolim itu. Kalau ada orang kikir, banyak rezekinya, tapi nggak mau nolong orang yang susah. Kikir namanya, bakhil. Itu koret, kalau orang Sunda bilang koret tuh, kolet, medit itu kata orang Kerawang. Ada orang Kerawang. Koret, medit, bakhil ya. Kamu takut kepada Allah, jangan sampai bakhil. Fa inna syuhha, karena kebakhilan itu, kekikiran itu, ahlaka man kana qablakum, telah membuat binasa umat sebelum kalian. Umat terdahulu binasa lantaran orang-orang kayaknya kikir. Nah, kalau ngomong-ngomong kikir ada di surat Al-Qasas. Kita belum sampai ke tafsir Al-Qasas ya. Rajanya kikir, Pak. Namanya siapa? Korun. Itu rajanya kikir mungkin. Itu dalam riwayat itu manusia paling kikir namanya Korun. Paling kaya tapi sekaligus paling kikir. Gitu ya. Itu ada di surat Al-Qasas kisahnya ya. Ahlaka man kana qablakum, telah menimbulkan kebinasaan umat sebelum kalian. Hamalakum ala ansafaku dima'ahum, bahkan kekikiran itu akan membawa kepada pertumpahan darah di antara kalian. Kikir itu pasti saudaranya dengan rakus, yaitu kalau sudah dari miliknya sama sekali gak mau nolong orang. Kalau berkaitan dengan milik orang lain, pinginnya ngerebut melulu. Itu namanya rakus. Kalau ngerebut punya orang namanya rakus. Kalau sudah dimilikinya sama sekali gak mau untuk kepentingan orang lain, walaupun orang yang butuh, namanya bakhil. Ini dua sifat ini bisa menimbulkan pertumpahan darah. Wastahallu maharimahum, bahkan membawa kepada apa? Penghalalan yang diharamkan. Artinya berani menghalalkan padahal haram. Tuh, kalau ada orang kikir, rakus, maka akan merembet menjadi berani menghalalkan yang haram, bahkan berani saling menumpahkan darah. Saya tahun berapa itu menerangkan satu ayat berkaitan dengan waris, Pak. Saya dulu ngisi pengajian di Kementerian Perhubungan di Merdeka Barat itu. Sudah saya terangkan, sudah selesai menerangkan bab waris, ada yang ngacung, angkat tangan. Pak Ustadz, Bapak sudah terangkan masalah waris.
Tapi soal waris itu biasanya ujung-ujungnya bawa golok, Pak. Gitu. Ujung-ujungnya bawa golok. Berarti apa? Lah, jadi nggak mau diatur gitu. Iya, rata-rata orang serakah, bakhil serakah rata-rata orang itu. Maka dibilang ujungnya Pak, pada bawa golok itu kalau sudah warisan gitu. Saya bilang di mana? Enggak lah. Ya enggak lah. Orang beriman itu masa sampai bawa golok ya? Orang beriman itu tidak mungkin. Apalagi waris itu kan rezeki nomplok, bukan hasil keringat. Itu mah turun dari orang tua ke kita. Masa jadi gontok-gontokan? Namanya turun mah berapa aja ya diterima aja. Turunnya sepotong ya sepotong, turunnya 2 potong ya 2 potong. Orang bukan hasil keringat kita kok. Aneh kalau orang rebutan waris itu aneh banget. Emang hasil keringat dia bukan. Cuman pemberian, limpahan doang, kucuran dari orang tua, kucuran dari yang mewarisi kita. Masa rebutan sih, namanya dikasih mah kasih aja. Kecuali hasil keringat kita, dia rebut orang lain, rebut lagi, kan gitu. Itu namanya hak kita, tidak boleh zolim. Kalau waris itu cuman dikasih kok, Mas. Itu contoh ya. Tolong, itu kezoliman itu bahaya. Kata hadis ini, jika orang itu punya sifat kikir, orang-orang punya sifat kikir bahkan rakus, maka akan terbuka kemungkinan pertumpahan darah, kebinasaan, bahkan berani menghalalkan yang haram. Nah, maka di Al-Quran ada tuh ayat itu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqum min amwalin nasi bil itsmi. Jangan suka kamu menguasai harta orang lain dengan cara batil. Ada orang yang membawanya ke pengadilan. Wa tudlu biha ilal hukam, dibawa ke pengadilan. Tapi tujuannya supaya dimenangkan padahal dia salah. Watudlu bihailukam ditakulu fariqum min amwalin nasi bil itsmi. Itu namanya sengketa harta dibawa ke pengadilan lalu disogok pengadilannya supaya dimenangkan. Zolim luar biasa. Ya, kita janganlah sampai seperti itu, harus apa adanya, ridho, ikhlas terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Itu kezoliman luar biasa. Nanti merembet, dia aja sudah zolim, nanti pengadilannya zolim, jangan-jangan pengacara juga zolim, dan seterusnya, maka itu merembet kemana-mana. Maka kata ayat, kekikiran ini bisa menimbulkan pertumpahan darah, bahkan secara hukum ada yang sampai menghalalkan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Muslim. Kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahkan Rasulullah sallallahu pernah bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. La tu'addunnal huquqa, niscaya bakal ditunaikan hak-hak itu ila ahliha, diberikan kepada yang berhaknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nih, jadi kalau ada di sini itu di dunia itu dikacau-kacau soal hak itu, penguasaan sana sini dengan zolim, itu dunia. Tapi begitu di akhirat pasti diberesin oleh Allah. Akan dibereskan oleh Allah. Yang kita rampok, rampas ke sana sini, zolim ke sana kemari, di dunianya lolos, setelah mati, setelah kiamat, Allah akan tunaikan kepada yang berhaknya. Sekecil apapun. Ini katakan Nabi ya, yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalja'i minasyatil qarna. Ini bahasa kiasan. Sampai penandukan domba yang bertanduk kepada domba yang tidak ditanduk akan diadili juga. Ini bahasa kiasan. Padahal kalau dikaitkan domba tidak punya akal gitu ya. Tapi kalau sampai menganiaya domba yang lain, di akhirat bakal diminta pertanggungjawabannya. Ini bahasa kiasan. Kalau domba karena hewan tidak mungkin, karena bukan, tidak taklif hukum ya. Yang taklif hukum kan manusia. Nah, tapi ini gambaran seolah-olah domba yang menanduk temannya itu di hari kiamat akan diadili juga.
Jadi hati-hati dengan kezoliman, tidak ada persoalan yang lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sebagai manusia ada yang sempat melakukan tidak sengaja atau gimana ya kezoliman, buru-buru itu tobati, buru-buru selesaikan ya. Hadis ketiga, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kunna natahaddatsu an hajjatil wada. Kami sedang ngobrol-ngobrol soal haji wada. Wan Nabi sallam baina dhahruna. Ternyata kan yang Nabi ada di belakang kita. Oh, kan haji wada itu pidato Rasulullah itu. Berarti ini kasusnya sudah hampir Rasul wafat berarti. Haji wada Rasulullah, peristiwa yang luar biasa, terkesan betul buat semua sahabat. Maka suatu hari Ibnu Umar mengatakan kami sedang ngobrol-ngobrol dengan sahabat yang lain soal peristiwa haji wada. Ternyata Rasulullah ada di belakang. Pelaku utamanya kan yang Rasul, ternyata di belakang. Wala nadri ma hajatul. Kami tidak mengira kalau ada kanjeng Nabi dan kita sedang menceritakan tentang haji wada. Hatta hamidallah Rasul, sehingga kemudian Rasulullah memuji Allah. Hamidallah itu mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah wa asna alaihi, dan memuji Allah. Summa, kemudian Rasulullah nyela itu yang sedang ngobrol-ngobrol, sedang berbincang tentang haji wada itu. Rasul datang, ada di belakangnya, lalu ikut bicara. Pertama Rasulullah alhamdulillah wa syukurillah, muji Allah. Setelah itu beliau mengatakan summa zakarul masihad dajjal. Rasul menceritakan saat itu tentang Dajjal. Jadi akan hadir, akan ada di akhir zaman itu muncul satu makhluk yang namanya Dajjal. Entah nama, entah pangkat itu ya, tapi disebutnya Dajjal, Al-Masihad Dajjal. Fa'atnaba fi dzikrihi. Lalu Rasul menjelaskan lebih luas tentang Dajjal itu. Waqala, dan beliau berkata, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Katakannya Nabi, tidaklah satupun seorang nabi yang tidak memperingatkan tentang Dajjal. Berarti para nabi dari dulu sudah mengingatkan, hati-hati kalian jangan sampai terbawa fitnah Dajjal. Itu semua para nabi. Itu menceritakan kata Rasulullah ya. Kemudian andarahu, telah memberi peringatan tentang Dajjal siapa? Nuhun, kanjeng Nabi Nuh. Dari zaman kanjeng Nabi sudah diingatkan. Wan nabiyuna min ba'dihi, dan para nabi setelah Nabi Nuh juga sama kepada umatnya mengingatkan hati-hati dengan fitnah Dajjal. Wa innahu, dan bahwasanya iyakhruju fikum, jika Dajjal keluar ke hadapan kalian, fama khafiya alaikum min sya'ni, maka jelas tidak ada yang samar lagi bahayanya si Dajjal itu. Falaisa yakhfa alaikum, dan tidak ada lagi yang tertutup-tutupi segala sesuatunya, segala persoalannya kalau sudah muncul Dajjal. Artinya kebenaran dan kezoliman itu jelas. Inna rabbakum laisa bi'awara, Tuhan kalian tidaklah picek. Akwar itu picek ya, matanya mati sebelah. Karena Dajjal itu dikatakan nantinya matanya cuma satu. Wa innahu a'waru ainin, sementara si Dajjal itu adalah buta mata yang kanannya. Jadi nanti di hari kiamat akan muncul satu makhluk yang disebut Dajjal. Gagah perkasa, pinter segala macam, tapi matanya picek. Sampai mengaku sayalah Tuhan. Karena canggihnya dia, karena pintarnya dia, lalu ngaku akulah Tuhan. Maka Rasul mengatakan hati-hati, jangan percaya. Karena Allah pasti tidak begitu. Tuhan yang sebenarnya tidak begitu. Tapi nanti akan banyak manusia yang terkecoh, terpancing, terjebak, lalu dikiranya benar. Wah, hebat banget ini Tuhan beneran ini. Itu akan ada orang yang seperti itu.
Maka ini Rasul mengingatkan jangan sampai kalian terkecoh. Kemudian ka'anna ainahu anabatun tafiyah. Jadi mata si si Dajjal itu katanya seperti biji anggur yang keluar. Jadi itu Rasul sedikit menerangkan tentang penampilannya si Dajjal itu kelak di hari kiamat seperti itu. Mohon maaf nih, ada teori Illuminati yang konon itu dikait-kaitkan dengan berbagai hal di dunia ini. Nah, Dajjal itu ada yang mengatakan bakal datang dari Amerika. Karena di Amerika itu ada satu lambang yang dicantumkan dalam uang dolar segitiga, lalu ada mata satu di segitiga itu. Maka itu sudah lambang Dajjal. Itu ancar-ancar bakal muncul dari situ. Ada orang yang mengatakan seperti itu ya. Tapi teori itu ya teori prediksi orang saja ya. Wallahu a'lam bishawab secara benar. Tapi ciri-ciri memang sedikit disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ala innallaha harrama alaikum dima'akum. Lalu setelah menyebutkan masalah Dajjal, Rasulullah mengingatkan tentang kita tidak boleh berbuat zalim terhadap sesama kita. Karena Dajjal itu terkenal makhluk yang paling mengacaukan dunia. Maka diingatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan terbawa mengacaukan seperti Dajjal. Salah satunya kita harus berlaku baik, tidak boleh zolim. Nah, inilah kata-kata tidak boleh zolim. Ala innallah, ketahuilah olehmu bahwa sungguhnya Allah haram alaikum dima'akum. Allah mengharamkan darah sesama kalian. Nah, ini yang salah satu yang diungkapkan dalam khutbah wada yang tadi diobrolkan sama Sayyidina Abdullah bin Umar. Isi pidato Rasulullah antara ini. Innallaha harrama alaikum dima'akum. Allah mengharamkan darah sesama kalian, wa amwalakum, dan juga harta sesama kalian. Jadi kita jangan menzolimi darah orang lain, berarti menganiaya fisik. Jangan juga zolim harta. Harta milik orang lain ya orang lain, jangan direbut jadi milik kita. Nah, jadi kalau lihat berita negeri kita ini sedang acak-acakan macam-macam ya, nampaknya soal harta itu jadi jadi dianggap mainan rebutan semaunya aja. Padahal itu hakikatnya harta atau rezeki itu dari Allah. Lalu Allah perintahkan transaksinya harus sehat, yang disebut dengan muamalah Islam. Harta itu kan bergerak maksud saya berpindah dari orang ke orang, dari sini ke sini, maka orang pun berubah-ubah. Ada yang tadinya miskin jadi kaya, ada yang miskin jadi kaya, ada kaya tetap kaya, miskin tetap miskin. Tapi harta itu bergerak satu sama lain. Nah, hak kepemilikan itu diatur oleh muamalah Islam. Jika kita melakukan kezoliman, tidak melakukan muamalah, maka kita berbuat jahat urusan dengan harta. Maka ayat ini, innallaha harrama alaikum dima'akum, Allah mengharamkan darah sama kalian, wa amwalakum, dan juga harta sesama kalian harus tertib. Ya, haknya masing-masing. Kahurmati yamikum hada, seperti dimuliakannya hari ini. Maksudnya dimuliakan, dihormatinya hari ini. Hari ini itu apa? Waktu Rasul sedang haji waktu itu. Ya, karena ini pidato waktu haji wada. Kahurmati yaumikum hada, seperti sucinya hari ini, fi baladikum hada, di negeri yang suci ini, karena pidatonya di Arafah ya. Kemudian fi hadikum hada, fi syahrikum hada, di bulan yang suci juga, yaitu bulan Dzulhijjah waktu itu, bulan Hurum. Ala hal balagtu, ingatlah apakah aku sudah sampaikan pesan itu? Qalu, maka orang-orang menjawab na'am, ya telah Rasulullah sampaikan. Qala, Rasul bersabda, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah.
Segala yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk disampaikan telah disampaikan. Jadi Rasul mengatakan Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Beliau mengatakannya 3 kali. Demi ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Seolah-olah beliau mengatakan saya sudah menyampaikan segala yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Nah, maka biasanya kalau yang ke tanah suci, yang yang ziarah ke makam Rasul, ya di Raudhah ataupun dekat makamnya, ada ucapan salam yang dianjurkan oleh para ulama. Biasanya assalamu alayka ya Rasulullah, itu pasti. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khairatullah, biasanya gitu. Lalu ada tambahan, apa tuh? Qad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah. Jadi kita jadi saksi semua ini di hadapan Kanjeng Nabi. Salam sejahtera buat Tuhan wahai Kanjeng Nabi. Salam sejahtera buat kau kekasih Allah. Sungguh kau telah menyampaikan risalah kepada kami. Karena kita sudah nerima, kita Islam dari siapa? Dari Kanjeng Nabi. Wa addaital amanah, amanah dari Allah kepada Tuhan sudah ditunaikan. Kita jadi saksinya semua. Maka itu disunnahkan mengucapkan salam ke Rasulullah, selain salam ditambah kata-kata itu, supaya menunjukkan kepastian kita adalah saksinya. Nabi Muhammad sudah menyampaikan ajaran Islam dengan baik, dengan sempurna, ya. Qad ballaghta risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah, dan kau telah memberi nasihat kepada seluruh umat. Kita jadi saksinya. Nah, para ulama mengatakan sunnah kita mengucapkan itu kalau kita mengucapkan salam ke Rasulullah, ya. Kalau dari sini gimana ngucapinnya, ya? Ya boleh juga lah dari sini juga salam Rasulullah, ya. Tapi lebih afdal lagi kalau di dekat pusaranya. Karena itu Allah takdirkan memang pusara beliau di samping Masjid Nabawi, ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah ke sana itu ucapan salamnya sampai ke Rasulullah dan menjadi kebaikan buat kita. Kelak di hari kiamat kita bisa dipertemukan lagi dengan Kanjeng Nabi. Kepada yang belum, mudah-mudahan dimudahkan dapat berangkat mengucapkan salam di dekat pusaranya. Bukan tidak boleh dari sini boleh juga. Bahkan bapak ibu juga suka mengucapkan salam kalau tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bapak setiap sholat mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, ya. Cuma ada ulama mengatakan kalau di luar sholat bagus ditambahkan tadi, ya. Qad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah. Kau telah menyampaikan tugas. Nah, karena hadis mengatakan Rasul meminta kesaksian dari para sahabat. Hal balag, apa kami sudah sampaikan? Sahabat menjawab, "Na'am, jelas, telah." Baru Allahumma syahad. Wailakum ay waihakum. Baru penutup dari sabda Kanjeng Nabi, wailakum. Kamu kalau melakukan kezoliman tadi itu, kamu pasti celaka. Kemudian wawaihakum, dan kalau kamu menunaikan amanah tidak zolim, kamu mendapat rahmat. Jadi kalimatnya pendek, wailakum au waihakum. Celaka atau selamat. Cuman begitu kalimatnya. Celaka kalau kita zolim, selamat kalau kita tidak zolim. Jadi kalimat Rasul terakhir, kalimatnya pendek, wailakum au waihakum. Ungzuru la tarji'u ba'di kufaron. Perhatikan baik-baik, janganlah kalian kembali kepada kemusyrikan, kepada permusuhan, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, setelah sepeninggal Kanjeng Nabi. Jadi inilah wasiat Kanjeng Nabi kepada umatnya untuk wanti-wanti jangan sampai ada yang berbuat zalim satu sama lain. Hadis nomor 3. Masih ada waktu sedikit lagi, ya. Hadis nomor 1 lagi pendek ini, nomor 4. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Rasul sallam bersabda, qala. Ini penting sekali.
Man zolama qida shibrin minal ardi. Barang siapa yang berbuat dolim sejengkal tanah, tuwiqahu min sabi ardin. Di hari kiamat akan dihukumkan, dikalungkan sebagai siksaannya 7 lapis bumi ke bawah. Sejengkal di atas, Pak, tanah ini. Ke bawahnya, kata Rasul, ini bahasa kiasan, 7 lapis bumi. Berarti sampai ke bawah itu saksi dosa akan dihukumkan. Maka saya suka betul-betul mengingatkan, tolong urusan tanah jangan sengketa seenaknya itu. Rasul wanti-wanti sejengkal, qadra sibrin, sejengkal, berapa 20 cm di atas, kata Rasul. Ke bawahnya tuh. Jadi luar biasa dosanya kalau orang zolim soal tanah. Nah, saya saling mengingatkan, kita di Perum nih tinggal nih, berdempetan satu sama lain. Batasnya satu dinding tuh, waktu dibikin oleh Perumnas. Ya, biarlah itu memang batas sepakat kita. Jangan coba-coba ngedesak kanan, desak kiri, desak depan, desak belakang. Itu milik kita, segitu ya segitu. Jangan merembet kemanapun walaupun sejengkal. Lalu bertanya, gimana Pak Ustadz ke depan? Depan kan jalan. Iya, jalan milik siapa? Milik umum, bukan milik kita kan? Gak boleh juga ke jalan juga. Kalau toh kita memanfaatkan jalan, hanya boleh atas izin seluruh orang. Izin seluruh orang, karena itu milik umum. Gitu. Yang itu sulit gitu ya. Jadi saya ingin pesan baik-baik. Tolong soal tanah, karena hadisnya ini luar biasa nih. Bukan cuma ini, sebenarnya ada beberapa hadis yang mengatakan tentang ini. 1 jengkal di atas, 7 lapis bumi ke bawah. Soal tanah, Pak. Jadi ini hati-hati banget, dimanapun, di rumah kayak di kebun, di mana warisan kayak atau beli. Saya pernah dengar orang yang beli jual beli itu ada yang licik juga soal batas. Sudah terjadi jual beli tapi batasnya dilicikin lagi. Bapak, sudah hampir bunuh-bunuhan itu orang, Pak. Hampir ke pengadilan tapi malah selesainya dengan cara ancam-mengancam. Nah, itu saya dengar langsung dari orang yang punya kasus seperti itu soal tanah. Jadi saya ingin sampaikan kepada orang beriman pesan Rasul singkat itu. Hati-hati dengan tanah, kata Rasulullah, jangan berbuat zalim soal tanah. Siapa berbuat zalim qadra shibrin, sejengkal saja, maka Allah akan menghukumkannya 7 lapis bumi ke bawah. Di atas sejengkal, ke bawahnya berapa panjang, berapa dalam. Itu akan menjadi hukumannya bagi orang yang zalim soal tanah. Nah, hati-hati ya. Insya Allah lah orang yang beriman tidak akan seperti itu. Bahkan kalau saya pikir mendingan mengalah daripada kita nyerobot orang. Karena mengalah kita aman, nyerobot bahaya. Ada 2 orang bersengketa tentang tanah. Ini dalam hadis juga. 2 orang bersengketa tentang tanah. Sengketanya sambil jalan teriak-teriak. Akhirnya sampai ke Rasulullah. Ya, kedengaran Rasulullah. Oh, apa itu? Begitu dilerai Rasulullah, ternyata urusan sengketa tanah. Mengklaim ini tanah saya, kata si A, kata si B ini tanah saya. Lalu Rasulullah mencoba melerai, memperjelas dan menyebutkan hadis ini, menyebutkan ancaman ini, bahayanya menguasai tanah orang lain. Akhirnya apa? Itu 2 orang malah melepas. Kalau gitu bukan punya saya, kata yang satu. Yang satu lagi, bukan punya saya. Lalu punya siapa itu tanah? Yang tadi rebutan berubah jadi enggak mau. Ingin menguasai, gara-gara Rasul bilang, hati-hati, ini kalau bukan milikku nanti azabmu di sana. Kalau gitu saya takut. Saya enggak mau lah. Bukan buat saya. Bingung. Rasul aja bingung loh. Jadi enggak mau. Jadi milik siapa itu? Nah, konon ada yang mengatakan diundi setelah itu karena dua-duanya nggak mau nerima, takut merembet jadi azab nanti, malah nggak mau. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya nggak ada yang kemudian nggak mau, tetap aja mau. Itu ukuran imannya kepada hari akhirat, Pak. Kalau sudah iman kepada akhirat belum betul-betul takut. Tapi orang yang tidak percaya akhirat mah rebut aja kumaha engke wae teman. Nah,
itu namanya kurang imannya. Jadi zaman Rasul itu berarti sempat rebutan tapi imannya mantap. Maka gampang baik Rasulullah tinggal begitu aja. Ayo, berani nggak kamu nanti? Kalau kamu yang salah, kamu terima risiko di hadapan Allah hari kiamat. Ngeri dia. Begitu ngeri ngalah. Enggak. Ya Rasulullah enggak usah punya saya, biar buat dia aja. Dia juga begitu sama-sama. Tuh kan. Jadi ini cerita itu bukan dongeng, betul-betul terjadi pada zaman Rasulullah. Kalau iman sudah melekat, dia hati-hati. Nah, akhirnya gimana tuh kalau seperti itu? Ujungnya kembali kepada antarodin. Kalau ada perselisihan, selesaikan. Kesepakatan akhirnya ikhlas, ridho dua belah pihak, selesai. Karena kalau sudah ridho, pokoknya saya ridho segini, ya kalau sudah ridho dua-duanya itu aman Pak. Tapi kalau masih belum ridho, belum beres. Wallahu a'lam bishawab. Itulah bab tentang jangan berbuat zalim. Ya, saya kira itu dulu untuk sementara. Jadi kita lanjutkan nanti. Masih ada beberapa hadis lagi, cukup banyak hadisnya ya berkaitan dengan zalim ini. Ada berapa? 19 hadis. Nah, kita baru selesaikan 4 hadis dulu. Demikian Bapak yang hormat, kita ambil hikmah dari nasihat-nasihat yang Nabi SAW, karena semua Rasulullah telah memberikan jalan keselamatan buat kita ya. Nabi Muhammad sebagaimana nabi-nabi yang lain ikhlas menyampaikan ajaran kebenaran ini, tidak ada pamrih apapun kecuali hanya berharap umatnya selamat, itu saja. Hanya ingin umatnya selamat. Itulah para nabi, para rasul. Tidak ada pamrih apapun. Mengharapkan ridho Allah, umatnya selamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang lurus, jujur, dan mendapat tetap di jalan yang baik dan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.